Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Mari kita buka renungan ini dengan berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, berkati renungan pagi ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua lewat renungan ini, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul daripada renungan pagi ini adalah Persembahan yang Kudus dan Berkenan. Mari kita mulai dengan membaca di kitab Roma pasal 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini berbicara tentang persembahan. Dan untuk memahami ayat ini, mari kita coba kembali ke kisah bangsa Israel di Mesir. Ketika Tuhan meminta bangsa Israel untuk memberikan persembahan berupa anak domba yang darahnya dioleskan di tiang dan ambang pintu, agar tidak ada kematian anak sulung di rumah orang Israel di Mesir. Ya, ini untuk menghindari tulah ke-10 yang turun di Mesir pada saat itu. Selanjutnya kita baca di Keluaran 12 ayat 3, 5, dan 6. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil masing-masing seekor anak domba. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi mereka harus mempersembahkan seekor domba jantan ya, yang umurnya berumur 1 tahun, dan syaratnya adalah tidak boleh ada cacat sama sekali. Jadi persyaratan korban yang harus dipenuhi pertama adalah mereka harus meyakinkan bahwa domba yang dikorbankan tidak bercacat. Mereka harus melakukan inspeksi yang cermat, yaitu domba yang tidak berpenyakit. Juga tidak ada cacat fisik sedikit pun. Dan yang kedua syaratnya adalah domba yang sudah dipilih harus dipisahkan dari kumpulannya, dari kawanan selama 4 hari sebelum dikorbankan. Saudara-saudari terkasih, demikian juga jika kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang kudus, maka kita juga perlu memenuhi kedua syarat tersebut. Yang pertama, kita harus yakinkan bahwa persembahan kita, yaitu diri kita sendiri, tidak ada cacatnya. Seperti yang dilakukan bangsa Israel yang melakukan inspeksi untuk meyakinkan bahwa persembahan domba yang mereka berikan tidak bercacat, kita juga harus melakukan inspeksi hati untuk meyakinkan bahwa dosa-dosa lama kita tidak menempel pada diri kita. Persembahan kita haruslah bersih dan tanpa cacat. Mari saya ajak kita semua untuk mempraktekkan bagaimana kita melakukan inspeksi diri, meneliti hidup kita. Apakah saya masih suka marah, iri hati kemungkinan, kepahitan, tinggi hati, tidak ingin dikoreksi, kurang mengasihi, menyukai hal-hal yang cabul, berkata-kata kotor, gosip, ya, dan sungguh saudara, yang terakhir yaitu gosip. Ini adalah sangat berbahaya karena gosip dapat membunuh karakter seseorang. Sekali gosip negatif tersebar, maka pandangan orang sekitar terhadap orang yang digosipkan akan menjadi buruk. Mari kita hindari gosip di gereja karena implikasinya sangat-sangat negatif. Tadi setelah syarat pertama dipenuhi, yaitu melihat diri, menginspeksi diri agar meyakinkan kita tidak ada cacat. Yang kedua, setelah mendapatkan domba yang tidak bercacat celah, domba tersebut dikatakan harus dipisahkan dari kumpulannya, tidak lagi bercampur dengan kawanannya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen harus dipisahkan dari kumpulan dunia. Bukan berarti tidak berteman dengan orang yang belum percaya, tetapi kita dipisahkan
agar kita keluar dari pola hidup dunia. Jika orang Israel pada waktu itu tidak menuruti untuk memilih domba yang tidak bercacat dan juga tidak memisahkannya dari kawanannya, saya yakin bahwa darah domba yang dikorbankan tidak akan dapat menyelamatkan anak sulung mereka. Dan demikian pula, agar kita dapat mendapatkan keselamatan, hendaknya kita juga tidak bercela dan juga tidak tercampur dengan cara hidup dunia. Bukan berarti kita harus mengasingkan diri dari dunia, tetapi hidup kita tidak lagi mengikuti pola dunia. Ketika dunia menganggap dosa adalah hal biasa, orang percaya dipanggil untuk menjaga kekudusan. Ketika dunia senang menjatuhkan orang lain lewat gosip dan fitnah, orang percaya dipanggil untuk menjaga perkataan dan membangun sesama. Ketika dunia hidup mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging, orang percaya dipanggil dalam penguasaan diri. Karena kita adalah persembahan milik Tuhan, maka hidup kita harus berbeda. Berbeda dalam karakter, perkataan, sikap, dan cara hidup sehari-hari kita mau dipisahkan dari cara hidup dunia. Dan di Ibrani 12:14 dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika benar kita mau menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, adalah penting untuk kita evaluasi hidup kita dari waktu ke waktu. Untuk inspeksi hati, saya sering berdoa dengan menggunakan lirik lagu yang terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira seperti berikut. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku hari ini. Ujilah aku ya Juru Selamat, dan kenalilah hatiku, aku berdoa. Lihatlah apakah ada jalan yang jahat di dalam diriku. Ujilah aku ya Juru Selamat, dan bebaskanlah aku. Dan sambil mengatakan lirik lagu ini, kita coba inspeksi untuk melihat apakah masih ada cacat celah dalam hidup kita. Kita inspeksi dosa-dosa apa yang masih ada dalam hidup kita, dan saya percaya kalau kita mau jujur, pasti kita dapat menemukan dosa-dosa dalam hidup kita. Saudara-saudari dalam Kristus, jika kita tidak pernah mengevaluasi hidup kita, maka kita tidak akan sadar akan kesalahan ataupun dosa yang masih kita lakukan. Dan kita merasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, jika kita dengan melalui inspeksi, kita akan disadarkan bahwa masih ada dosa-dosa yang perlu kita hilangkan dan kita ikuti dengan pertobatan. Kemudian kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita tidak jatuh ke dosa yang sama lagi dan lagi. Saya tutup dengan kalimat sebagai berikut. Inspeksi hati dan pertobatan menjadikan kita persembahan yang kudus dan yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.